Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita berjumpa lagi pada acara rutinan ngobrol ba'da subuh. Tak lupa mari kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah. Kita luruskan syukur kita agar ketauhidan kita itu tidak terhijab oleh sesuatu yang bersifat duniawi. Selawat serta salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu, tema kali ini adalah tema yang sebelumnya sudah kita sampaikan ya, sering kita bahas. Dan insya Allah kali ini kita lebih dalam lagi, lebih Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan lagi karena kita pakai sistem ngobrol ya, sistem dialog. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, itu bisa ditanyakan secara langsung dan akan dijawab langsung oleh Bapak Setio Purwanto. Otomatis waktu kita sampai jam 6 pagi. Ya. Jadi kalau lewat jam 6 ya kita nggak bisa jawab ya, mungkin bisa ditanyakan lagi pada kesempatan yang lain. Yaitu berkaitan dengan ilham. Nah, kita sudah sering mendengar kata ilham. Kalau bahasa Jawa kita sering mendengar kata wangsit atau apalah ya. Tapi kita fokus pakai istilah yang Islami ya, yaitu ilham. Nah, ilham itu apa sih definisinya? Jadi banyak sekali orang mendefinisikan tentang arti atau makna dari ilham itu. Nah, tapi secara umum bisa dikatakan bahwa ilham itu sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sesuatu yang mendorong, sesuatu itu apa ya? Sesuatu itu bisa berasal dari diri kita sendiri secara internal maupun secara eksternal dari luar diri kita. Jadi kalau dari diri kita sendiri itu bisa kita dapatkan melalui aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, melalui pengalaman-pengalaman, sampai pada ilham yang sifatnya halus kita terima melalui zikrullah, melalui silatun ke Allah, sehingga kita mendapatkan satu tanda yang merupakan satu petunjuk atau perintah kita untuk melakukan sesuatu. Nah, secara eksternal, ilham bisa kita dapatkan dari ya mungkin keluarga kita, teman-teman kita, pekerjaan kita, atau situasi yang sedang kita hadapi. Nah, contoh sekarang masih situasinya beraura COVID-19 ya. Jadi auranya masih aura lockdown. Jadi dari situasi seperti ini kita bisa mendapatkan atau menerima sesuatu ya, ide-ide baru, kesadaran baru dan lain-lainnya. Ya. Ini akan memberikan kita banyak ilham. Nah, makanya
untuk ilham yang bersifat halus dan sangat halus, itu perlu kepekaan. Ya, kepekaan jiwa kita harus lebih sadar lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tingkatkan. Dan sesuatu itu bisa baik, bisa buruk. Bisa sesuatu yang bersifat mengarah pada ketakwaan, bisa sesuatu yang menyesatkan. Jadi kita semua tahu bahwa ilham itu ada ilham takwa dan ada ilham fujur. Nah, karena itu lewatnya mana? Lewatnya seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kadang-kadang juga dalam hati ada keinginan untuk melakukan satu kejelekan. Ya, kita kambing hitamkan saja itu dari setan ya, sebagai setan. Jadi kita melakukan kejelekan, kita rasanya ada sesuatu yang tidak ada barang yang nggak ada yang nunggu, kita ingin ngambil, kita ingin nipu, kita ingin bermaksiat dan lain-lain. Itu juga dari ilham. Yang asalnya juga dari Allah, tapi lewatnya lewat banyak hal. Ya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa lewat setan, bisa lewat teman. Ya, karena setan itu manusia dan jin. Teman bisa jadi setan, bahkan diri kita sendiri itu bisa jadi setan. Ego kita yang negatif-negatif itu, apalagi negatifnya sangat ekstrim. Diri kita itu, dalam diri kita itu ada setannya. Maka kita dalam berzikir nafas itu harus istiqomah. Dari zikir nafas itulah kita diberi kekuatan untuk apa? Untuk melakukan ilham-ilham yang bersifat takwa. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ilham-ilham yang bersifat fujur. Jadi apakah kita yang sadar Allah itu ilhamnya selalu takwa terus? Ya enggak juga. Yang namanya ilham dan tingkat ilham, apalagi cobaan-cobaan itu mengikuti level-level kita. Ya. Semakin tinggi, ilham fujurnya semakin halus. Semakin tinggi, semakin halus, semakin tinggi, semakin halus. Kadang kita sendiri disesatkan juga nggak terasa. Jadi kesesatan yang sudah lama, istilah Jawanya sampai ngintip, itu bisa kita akui sebagai kebenaran. Kita nggak terasa. Seperti yang dikatakan Pak Pur kemarin. Hal yang sudah lama itu sulit dirubah. Lebih mudah kita menerima hal yang baru, tapi paling sulit kita untuk membongkar hal yang lama. Karena apa? Istilah Jawanya wis kadung ngintip. Itu. Nah itu dari mana datangnya dulu? Dari ilham juga. Maka ada orang Jawa, istilah Jawa bilang, krenteke ati dawuhe Gusti. Nah itu betul. Ya, dawuh Gusti itu dari Allah ya. Ada krentek hati yang jelek, ada krentek hati yang baik. Itu semua dari Allah. Nah, maka judul dari ngobrol kali ini saya baca tadi pagi, hati-hati dengan hati. Tapi nanti yang akan mengkupas lebih jauh bukan saya. Nanti akan dikupas lebih jauh, kemudian jenengan bisa tanya-tanya. Kadang-kadang kita terlanjur terdogma, ya, terdogma oleh wis pokoknya opo jare hati nuranimu, apa kata hati nurani, itulah yang benar.
Kita terdogma seperti itu. Jadi kejujuran ada pada hati nurani. Ya memang kejujuran, tapi kejujuran yang mana? Kita dapat ilham fujur itu juga kejujuran dalam hal kejelekan. Kita dapat ilham baik juga kejujuran dalam hal ketakwaan. Jadi hati-hati dengan hati nurani. Nah, saya tidak akan lebih jauh lagi. Biar enggak terlalu makan waktu, saya ingin memberikan kesempatan Bapak Ibu semua untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol dalam acara yang langka ini. Ini setahun sekali ya, mungkin masih satu kali ini, ya Pak Pur ya. Semoga ini bisa istiqomah setiap Ramadan, karena ini masih pertama kita melakukan ngobrol pagi. Ya ini hikmah dari Corona. Alhamdulillah Allah mendatangkan satu ujian yang berupa Corona ini, satu pelajaran, pembelajaran yang luar biasa. Saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, tema kali ini ada kelanjutan dari yang kemarin sebenarnya, tentang siapa sebenarnya diri kita. Karena ada pertanyaan yang kemarin itu yang mungkin belum jelas tentang sejatinya diri kita itu siapa. Ini meskipun ini bukan pelajaran inti ya. Pelajaran intinya jadi kenapa sadar Allah. Tapi banyak pertanyaan dan memang harus dipahami tentang diri kita. Bapak Ibu, tentang diri ini, tentang siapa kita itu banyak versi. Kalau Bapak Ibu mengikuti dzikir nafas, jangan gunakan konsep manusia dari yang lain. Ibaratnya begini, kalau Bapak Ibu itu memiliki mobil dengan bahan bakar solar itu solar ya, maka jangan diisi bensin, rusak, bingung. Banyak sekali kawan-kawan yang bingung karena konsep manusianya menurut yang lain, tapi amaliyah konsep ininya untuk melatih kesadarannya menggunakan zikir nafas. Begini Bapak Ibu, dalam belajar itu apalagi ini metode ya. Saya membuat sebuah metode. Ya, metode ini sebenarnya sudah ada. Ini metode ini adalah warisan dari guru saya dari gurunya dari gurunya gitu ya. Nah, tentunya sebuah metode
tentunya sebuah metode itu memiliki konsepnya. Apalagi ini metode zikir nafas, metode untuk menyadari mendekat ke Allah, itu pasti konsep tentang manusia itu pasti ada di situ. Ya, metode tidak berdiri sendiri. Misalnya Bapak Ibu tanya, kenapa harus meluaskan kesadaran? Bisa saya jawab, ada konsepnya. Kenapa harus sadar Allah? Ada konsepnya. Ada teorinya, ada alasannya. Kenapa harus sibgoh? Ada alasannya. Secara teori ada. Kalau Bapak Ibu amalnya pakai zikir nafas, menggunakan level 1, 2, 3, tapi konsepnya pakai mungkin ilmu yang sebelum dia pelajari, ya susah. Akan susah. Makanya kalau belajar itu, ini kelasnya siapa? Kelasnya Pak Pur. Kalau all in one semuanya Pak Pur semua. Oh, ini kelasnya gitu ya. Ya sudah, Bapak Ibu belajar jangan pakai konsep saya. Nanti bingung. Gitu Bapak Ibu, belajar di tempat saya. Ya, kita sama-sama belajar, cuma konsep itu sudah established. Bangun sudah, inilah bagi saya sudah mantap. Kecuali kalau ada pemahaman baru dari Al-Quran, dari Sunnah, itu baru saya akan revisi. Dan saya dengan revisi-revisi itu, apalagi kalau itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah dari Al-Quran dan Sunnah, saya nggak bisa apa-apa, pasti saya revisi. Makanya konsep saya itu saya mulai dari tahun 2007 lah, saya mulai menulis. Perjalanan spiritual saya akan Bapak Ibu bisa baca di solospiritislam.com. Di situ perjalanan spiritual saya sampai sekarang. Jadi mungkin metodenya dulu itu tidak meluaskan kesadaran, tapi sekarang meluaskan kesadaran. Itu karena progres spiritual yang saya alami. Loh, kenapa kok dulu di awal tidak meluaskan kesadaran? Saya juga belum ketemu dulu itu. Itulah progresnya. Bapak Ibu bisa baca progres spiritual saya. Jadi apa yang saya tulis itu adalah tingkatan atau keadaan spiritual yang saya alami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berdiskusi tentang hati nurani. Kata hati. Ini pokoknya beginilah, kalau belajar dengan saya itu jangan membanding-bandingkan. Saya paling tidak suka dibanding-bandingkan. Karena kalau saya menyatakan bahwa jangan hati-hati dengan hati nurani, nanti saya dikira menjelek-jelekkan mereka yang mengeluarkan teori tentang hati nurani. Misalnya ada sebuah konsep yang dia begitu mengagungkan hati nurani, kemudian saya bicara hati-hati dengan hati nurani. Terus kemudian Bapak Ibu banding-bandingkan. Pokoknya Pak Pur itu menjelekkan konsep lain, itu paling saya nggak suka. Kalau belajar tempat saya, ya pelajari punya saya, nggak usah dibanding-bandingkan. Ini pun saya ada alasannya Bapak Ibu. Saya ada alasan, saya nggak mau konsep saya itu dibentur-benturkan gitu loh Bapak. Benturkan ya benturkan punya saya, jangan punya orang lain. Misalnya Bapak Ibu tidak setuju dengan hati nurani, jangan dibandingkan dengan orang lain. Coba benturkan dengan Quran atau dengan hadis atau dengan konsep saya sendiri. Ini konsep yang saya buat. Oke ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin belajar di tempat saya ya kosongkan cangkirnya lah. Kosongkan tempat minumnya biar terisi gitu loh. Jangan pakai sudah terisi penuh belajar di tempat saya, nanti bingung. Paling saya cuma diem aja.
Kenapa? Saya isi juga tumpah. Banyak yang belajar di sini pakai ilmunya, membandingkan ilmu. Saya nggak mau, saya diem aja. Kalau kamu tanya baru saya jawab. Tapi kalau kamu cerita ya saya dengarkan. Saya nggak akan mengeluarkan konsep saya. Gitu ya Pak Ibu. Baik ya Pak Ibu. Alhamdulillah. Saya belum sapa-sapa ini ya. Yang ada di Facebook maupun di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mungkin dari Malaysia sudah baru selesai sholat subuh ya. Di sini sudah lewat 30 menit yang lalu selesainya. Alhamdulillah. Sudah banyak yang hadir. Ada 140 di VU. Ada 27. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat semua, Indonesia, Malaysia. Ada Singapura juga. Jadi ada Pak Cik ya apa tadi? Pak Jamil. Ya Pak Jamil ya, alhamdulillah. Beliau dulu pertama kali ke sini. Belum jadi seperti ini. Pak Jamil Hussein dari Singapura dan Puan Fazilah juga sudah hadir di Facebook dan kawan-kawan semua yang ada di YouTube. Alhamdulillah. Ya, jadi berbagai tempat. Puan Fazilah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya awalnya itu juga ragu-ragu Bapak Ibu. Apa ragu-ragunya? Ragu-ragu mau mengisi apa istilahnya kajian seperti ini di dalam bulan Ramadan sebulan penuh. Ragu-ragu Pak. Nanti mau nyampaikan apa gitu kan tiap pagi. Kalau sudah rutin kan harus sampai selesai, sampai Ramadan selesai. Tapi pengalaman Bapak Ibu, pengalaman itu asal kita, itu Allah beri ilham Bapak Ibu. Seperti materi kali ini itu ceritanya, ini cerita. Materi kali ini ya dapatnya baru saja tadi sahur. Kemarin ada yang tanya tentang jati diri, sejatinya diri itu siapa? Tapi kok beberapa kali saya melihat tanda yang Allah berikan ke saya, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat YouTube, entah lewat diskusi-diskusi kawan-kawan di grup, mengarahnya ke hati nurani. Oh iya sudah langsung, oh ini materinya. Lalu tadi pagi Bapak Ibu, bismillah ya. Maka Bapak Ibu, kita ngobrol santai. Sebab kalau share juga nggak bisa ya, kita ngobrol santai. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu, hati nurani. Ingat ya, ini konsep saya. Konsep saya. Bapak Ibu boleh bertanya, tapi jangan bandingkan dengan pendapat orang lain. Pasti beda. Kalau tanya-tanya aja, nggak usah menurut ini gini. Kok Bapak begini, itu jangan. Saya nggak suka. Karena itu membenturkan saya dengan pendapat orang itu. Kalau mau bertanya, ya bertanya. Kalau begini bagaimana, Pur? Kalau begini bagaimana, Pak Pur? Itu saya jawab. Sebab kalau sudah menurut A begini, menurut saya begini, itu pasti nggak akan ketemu, itu pendapat lain-lain, ya kan? Saya menghormati pendapat beliau, tapi saya juga harus mempertahankan pendapat saya. Lebih baik kalau bertanya saja. Kenapa hati nurani itu kita harus hati-hati? Bapak Ibu, hati nurani ya, itu adalah bagian dari jasad. Di sini, makanya kita menunjuk hati itu berarti bagian dari jasad. Sama dengan akal. Akal itu bagian dari jasad. Karena apa? Di sini. Menunjuknya itu kepala itu. Hati di sini. Nah, kenapa kita harus hati-hati?
yang beberapa waktu lalu kita bahas bahwa Allah mengilhamkan ilham fujur dan ilham takwa. Jadi Allah itu mengilhamkan fujur dan takwa. Ini ada dua. Allah mengilhamkan fujur, keburukan, kejahatan. Allah mengilhamkan kebaikan, ketakwaan. Fujur, takwa. Kebaikan, kejahatan. Nah, dua-duanya ini akan masuk, ditangkap, bisa lewat hati, bisa lewat pikiran. Ketika ilham ini masuk ke hati, bisa masuk ke hati nurani, sehingga ilham ini nampak benar. Hati-hati makanya. Maka server itu apa? Penerima penyeleksinya atau detektornya itu adalah kesadaran. Akal itu bisa untuk akal-akalan. Hati itu kelihatan apa namanya? Tapi ini nggak baik. Nah, ketika ilham fujur datang, ilham jahat datang, ini bisa di dalam hati nurani itu bisa berubah menjadi suatu yang baik. Nampak baik. Jadi hati-hati makanya gitu loh. Ilham takwa juga sama, bisa masuk ke dalam hati. Bisa masuk ke dalam hati. Ilham takwa masuknya ke hati, ilham fujur masuknya ke hati. Kalau kita mengikuti hati nurani, iya kalau ilham takwa kita ikuti. Iya kalau ilham takwa yang kita terima melalui hati. Kalau itu ternyata ilham fujur yang Allah berikan ke dalam hati kita, terus bagaimana? Maka bentuknya adalah sebuah kesadaran. Kesadaran ini yang akan menentukan ini fujur atau takwa. Kalau kesadaran tidak dapat menipu. Tapi kalau hati itu hati-hati gitu loh. Ketika semua orang mengatakan bahwa semua agama adalah sama, semua agama adalah baik, semua agama adalah ya semuanya adalah baik, ya agama semua baik, ya. Itu kalau hati nurani kita itu nampak iya ya baik ya, gitu loh. Kan hati nurani ini. Contoh, itu masalah agama. Sekarang masalah mendidik anak misalnya. Mendidik anak. Ini kebetulan orang tuanya ini kaya raya. Rumahnya aja 4 misalnya. Mobilnya 4. Anaknya 4. Rasa kasihan, rasa sayang itu bisa muncul dalam bentuk ilham fujur. Kesusupan ilham fujur dari Allah. Apa? Setiap anak dikasih rumah sama mobil satu-satu. Dah ini. Kasih rumah. Akhirnya apa? Ternyata itu berakibat buruk kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena rasa kasih sayangnya orang tua. Yang ternyata itu adalah ilham fujur. Padahal hati nuraninya mengatakan, baik kamu orang tua. Sebagai orang tua kamu itu baik. Kamu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu.
Tapi ternyata itu salah. Akhirnya anaknya malas bekerja, tidak punya inisiatif untuk bikin rumah sendiri. Dan akhirnya anak tidak punya kreativitas, semangat kerjanya rendah, dan akhirnya rumah dan mobil dijual semua. Awalnya kan baik, kasih sayang orang tua. Tapi kenapa jadinya begitu? Nah, itu banyak terjadi di dunia pendidikan, di dunia pendidikan anak. Anak yang sudah bisa makan sendiri, anak yang sudah bisa minum sendiri, masih saja orang tua menyuapi. Kenapa? Kasihan. Udah biarin. Kamu kalau mau mendidik anak harus pakai kesadaran. Sadarannya apa? Ini anak harus saya didik agar dia mandiri, agar dia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketika dia sudah bisa makan, kamu makan sendiri. Ketika dia sudah bisa tidur sendiri, kamu tidur sendiri. Wah, kok kamu nggak kasih sayang sih sama anak? Nah, itu hati nuraninya bilang begitu, coba. Kok kamu nggak sayang sih sama anak? Hati nuraninya bilang begitu. Jadi hati-hatilah dengan hati nurani. Hati-hatilah dengan kata hati. Bapak Ibu, ini kaitannya dengan iktikaf. Perenungan, kontemplasi, tafakur. Kalau tidak pakai kesadaran, bahaya, Bapak Ibu. Kalau tidak pakai sadar Allah, bahaya. Iya. Maka kesadaran akan Allah inilah yang akan memfilter. Kesadaran akan Allah inilah yang akan memfilter apa-apa yang masuk ke dalam hati kita. Maka kalau kita iktikaf, kontemplasi, tafakur, muhasabah diri itu pakai kesadaran, bukan pakai hati. Lebih parah lagi kalau dialog dengan diri sendiri. Ini lebih parah. Jadi proses kita itu konsepnya tadi di awal ya, bahwa Allah memberikan ilham. Ya, ilham. Allah memberikan ilham. Bukan bentuknya kita berdiskusi dengan diri kita sendiri, bukan self talk. Nah, meskipun ini beberapa ahli mengatakan kita harus memperhatikan self talk kita, tapi itu bahaya dalam konsep tauhid ya. Pada taraf-taraf tertentu yang namanya self talk itu bagus, tapi nanti akan menyesatkan. Ketika ego itu masih ada, maka self talk itu bisa ketumpangan ego. Sesuatu yang tidak baik nampak baik. Sesuatu yang tidak baik nampak baik. Bahkan sesuatu yang baik pun nampak tidak baik. Sesuatu tidak baik nampak baik, sesuatu yang baik nampak tidak baik. Itulah hati nurani. Dia wah. Nah, ini yang sekarang kalau kita cermati dari perjalanan Rasulullah. Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Itu kan? Tapi kenapa perang? Kenapa? Dan kenapa membunuh? Ayo, letak kasih sayangnya di mana coba? Kalau Rasulullah kita hati nurani, nggak jadi perang. Nggak jadi perang ya sudah. Tapi tidak.
nurani, tapi Rasulullah mengikuti wahyu. Sampai pada suatu saat Rasulullah tuh saking nggak teganya itu mau manah itu, turun wahyu. Hei Muhammad, bukan engkau yang memanah, tapi aku yang memanah. Oh, ini sudah panah. Coba Bapak Ibu, kalau Rasulullah itu tipenya tipe orang yang mengandalkan hati, nggak jadi perang. Islam nggak bisa sampai Indonesia. Dan ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Aliran-aliran spiritual. Aliran-aliran spiritual. Mengandalkan apa? Hati nurani. Jadi tidak sebuah konsep bahwa manusia itu harus mengikuti ilham takwa. Tapi yang diikuti adalah hati nurani. Iya, nampak baik Bapak Ibu. Nampak baik. Misalnya ada satu kemungkaran. Ya, suatu kemungkaran di tempat di sekitar kita mungkin. Nah, kita tidak bertindak apa-apa dengan alasan kasih sayang. Itu nampak baik. Tapi nanti rusak semuanya. Ya. Jadi jangan pakai hati nurani Bapak Ibu. Hati ini kolbu ini menipu. Dibalik bolak-balik ini sama Allah ini. Makanya kalau seorang dai mengikuti hati nurani, yang di atas marah, Pak. Yang di atas marah. Karena seorang dai itu seharusnya menyampaikan ilham apa yang Allah turunkan kepada dirinya, bukan mengikuti hati nurani. Ya. Kita diskusinya gimana Pak Ibu? Menarik nggak ini kira-kira? Oke, saya lihat ada pertanyaan. Oke, dari Pak Maliki ya. Dari YouTube. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah teman tidak bisa bohong? Berarti yang bohong itu setan. Tadi hati nurani itu kalau gini ya, gini Pak Malik ya tadi ya. Allah mengilhamkan kepada jiwa fa'alhamaha fujuruha, ilham fujur, wa taqwaha taqwa. Dari jiwa, dari ilham ini maka akan diterima oleh hati. Hati itu, baik hati nurani atau hati apapun, itu akan menerima ilham takwa dan ilham fujur. Maka disinilah kita harus hati-hati dengan hati nurani. Ya kalau yang masuk itu ilham takwa, tapi kalau ilham fujur, itu. Makanya kita untuk memfilter ini pakai kesadaran. Nah, baik Pak Maliki, terima kasih. Oke. Baik, semua yang hadir. Hati nurani itu temannya akal, budi, insting. Hati nurani intuisi, maka ia hanya sebagai pelengkap alat jasad. Betul. Yang namanya akal di sini, akal, kolbu di sini. Ya. Maka kalau sudah orang itu sudah hatinya sudah kesusupan, tersusupi oleh ilham fujur dari Allah, itu tidak bisa dimanage.
ini konsep bahwa kenyataan ya. Hati itu tidak bisa di-manage, qalbu itu tidak bisa di-manage. Karena kalau sudah kesusahan ilham fujur ini, sudah. Mau di-manage apapun tetap menang ilhamnya. Kalau yang punya ilham itu tidak mencabut atau mengganti ilham fujur. Kuasa apa kita dengan ilham fujur yang sudah Allah susupkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita? Kalau yang punya ilham tidak mengganti ilhamnya, menjadi ilham takwa. Oke. Wah, ini saya minta maaf kalau bagi saya manajemen qalbu itu nggak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Ya kalau ilhamnya takwa di-manage, ya, namanya ilham takwa ya. Tapi kalau ilham fujur, di-manage bagaimana coba? Apakah bisa menolak Pak Pur? Bukankah yang hidup hanya Allah? Menolak nggak bisa Pak. Tapi kalau request boleh. Ya Allah, ini kok ilhamnya fujur, cabut ya Allah, ganti ilham takwa, itu boleh. Makanya kalau kita diilhamkan fujur, nggak usah risau, nggak usah bingung, nggak usah stres. Ya Allah, minta sama Allah. Ya Allah, sabarkan hati saya, cabut ilham fujur, kemarahan yang Engkau tanamkan dalam diri saya. Gitu aja, nggak usah pakai manajemen. Kalah Pak. Yang punya ilham aja nggak ganti kok. Baik. Dalam bertasawuf ada proses yang dinamakan takholi, tahali, tajali. Apa maksud sebenarnya tajali? Kalau dikaitkan dengan Allah, bagaimana maksudnya sedangkan dia itu laisa kamislihi. Ya sudah masuk ke laisa kamislihi. Maka ada namanya nafi isbat. La ilaha illallah, tajalinya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tajali terhadap kekuatannya Allah. Sudah begitu. Itulah namanya tajali. Kalau kita tajali lebih jelas mana ilham fujur dan ilham takwa. Insya Allah demikian. Assalamualaikum, ingin saya tanyakan apakah hati dan jiwa itu berbeda? Berbeda Pak. Jika sama di mana? Oh tidak sama Pak. Dan jika beda letak berada di mana? Pak Ali, hati itu di jasad, dia jasad di sini. Tapi kalau jiwa itu tidak bertempat, maka jiwa bisa diluaskan. Tapi kalau hati ya di sini ini, nggak mungkin pindah ke sini atau ke sini atau ke sini. Hati pasti di sini. Tapi kalau jiwa itu bisa meluas dan dia tidak bertempat, di sini atau di sini nggak bertempat. Tapi dia bisa menyadari di sini, menyadari di sini, menyadari di sini. Gitu Pak Ali. Pak Salimul mau nanya, apakah kata hati itu bisa diganggu atau digoda oleh setan? Oh bisa. Itu kalau ilham fujur itu ya setannya ikut-ikut. Pak Januri, Assalamualaikum, mau tanya Pak, sebelum membahas persoalan pokok, maka di situ lebih baik didahulukan membaca basmalah dan salam. Belum tadi ya? Sudah belum Pak Jen? Sudah Pak. Mungkin Bapak terlambat mungkin. Pak Januri. Tapi terima kasih sambutannya Pak Januri. Tapi kayaknya tadi sudah. Seingat saya. Jadi, apa bedanya takwa dengan sadar Allah? Takwa, sadar Allah itu bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah. Nah, takwa itu adalah kita dengan sadar Allah itu takwa. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gitu Pak Masruf, Pak Ade, Allah merupakan early warning sistem atas hati nurani pikirannya Pak Pur. Sadar Allah, betul Pak.
Jadi sadar Allah itu menjadi early warning, peringatan awal. Ini fujur apa takwa? Kemudian fujur itu masuk terus. Tapi sadar Allah, ya Allah, ini kok fujurnya kok tambah besar ya Allah. Ya Allah, ini fujur apa? Saya nggak kuat ya Allah, nggak kuat ya Allah, cabut ya Allah. Plek, ganti. Takwa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jadi orang baik itu gampang. Yang penting sadar Allah. Kalau ada ilham fujur, segera minta request ke Allah, minta dibaikkan. Jangan pakai usaha. Saya berusaha untuk menjadi orang baik. Nanti kena itu hati nurani itu. Makanya ada orang yang terlalu semangat. Wah, ibu ada, kelihatannya baik. Tapi ternyata tidak baik. Hati-hati loh. Ini apa bisa nyusup ke ibadah-ibadah kita loh. Hati-hati. Oke. Iya Pak Andi dengan jasad Bu apakah mengira itu bisa disebut munafik? Ya, munafik itu tidak sama antara apa yang ada dalam hati dan apa yang diucapkan, begitu Bu. Jadi bukan masalah mengingkari hati nurani. Jadi perkara munafik itu ini dan ini tuh beda, bukan masalah pengingkaran terhadap sini. Kalau ini nggak baik ya diingkari tuh. Dan itu bukan munafik. Ini ilhamnya jahat, ini fujurnya ilhamnya fujur yang saya terima di hati saya. Ya saya ingkari lah. Ya Allah kok ini begini, aku minta maaf dan mohon ini dicabut ya Allah. Itu bukan munafik. Alhamdulillah yang menarik. Baik. Pak Gawit mau tanya, dalam hari raya Idul Fitri mengucapkan mohon maaf lahir batin dan itu semua jasad. Terus posisi kita gimana Pak Pur? Maksudnya lahir batin itu, lahir itu nyata, batin itu tidak nyata kan gitu maksudnya. Ya kita sadar bahwa kita berbuat jahat, berbuat yang lahiriahnya, mengucapkan yang menyakitkan. Ada batinnya itu apa misalnya? Suudon misalnya. Kita kesadarannya itu. Masa orang minta maaf nggak pakai kesadaran? Maaf lahir batin ya, nggak pakai kesadaran ya gimana? Pakai kesadaran. Kitanya itu sebenarnya ada di kesadarannya itu. Terima kasih Pak Gawit. Bu Evita menggunakan kesadaran sebagai filter ilham. Itu bagaimana caranya Pak? Sadar Allah Bu Evita. Dengan sadar Allah, kita akan tahu Allah ini mengilhamkan fujur apa takwa. Sadar, fujur atau takwa. Semakin kita sadar, semakin filter itu semakin jelas. Tanda itu jelas. Makanya kita selalu berdien, zikir nafas. Itu untuk menjaga kesadaran kita kepada Allah. Menjadi early warning terhadap apa-apa yang Allah ilhamkan kepada kita. Ilham itu given, kita nggak bisa nolak. Ilham fujur itu given. Tapi kita bisa request, ganti dong. Ya Allah, gitu. Ya, itu cara untuk menghilangkan ilham fujur, bukan di manage. Kalau di manage itu pakai keakuan kita, pasti kalah. Kita tidak bisa memanajemen kolbu kita. Itu pasti kalah kita. Kalau fuad itu sama dengan hati ya Pak Pur. Fuad itu apa Pak? Pencerahan atau fuad itu kayaknya ya? Pencerahan mungkin fuad ini ilham takwa ya. Ilham takwa. Mungkin bagian dari ilham takwa. Nanti kita pelajari lagi. Kemudian
bukannya hati nurani yang menjalankan juga Allah atau Pak Pur, apa yang dinamakan keras hati Pak Pur? Iya, hati nurani kok Allah juga. Makanya kita sadar nggak kalau hati nurani kita sedang dijalankan Allah ke ilham fujur itu tadi? Sadar nggak? Kalau hatinya keras, oh sudah itu ilham fujurnya kebanyakan. Ilham fujur yang sudah terlalu banyak nempel di sini, wah itu sudah keras. Maka buta mata hatinya. Buta mata, buta telinga, itu buta mata hati, buta mata, buta ini sudah. Terus nggak bisa dirubah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk membongkar kekerasan hati ini dengan sadar Allah. Zikir nafas. Bagi saya ini cara yang paling mujarab untuk meluluhkan hati yang keras. Allah, terus gitu. Allah, lama-lama lembut. Dia akan peka dengan ilham-ilham takwa. Berubah. Gitu. Oke, Bu Nunung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seorang teman saya berkata bahwa kita ikuti kata hati, karena itulah hal paling jujur mengikuti kata hati. Ya, jujur. Tapi kalau mengarahkan ke hal yang tidak baik gimana coba? Ini masalah urusannya bukan jujur atau tidak jujur. Ini mengarahkan ke baik atau tidak, mengarahkan ke Allah atau tidak, ketakwaan apa tidak. Semua orang dikasih kata hati, semua orang dikasih hati nurani. Tapi kenapa ada yang kafir, ada yang tidak kafir, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Orang yang kufur punya hati nurani. Orang yang sholat punya hati nurani. Pokoknya hati-hati. Ini bukan masalah jujur atau tidak jujur. Ayo pernah kok, ini banyak kasus ya. Orang belajar spiritual akhirnya nggak sholat. Tanya Pak Zain, gimana Pak Zain? Orang berspiritual nggak sholat. Hati sudah, kamu sudah sampai. Nggak perlu sholat lagi. Kalau kamu sholat, nanti derajatmu turun. Kamu levelnya level syariat. Kamu sekarang sudah masuk ke makrifat, hakikat. Hati nurani bilang begitu. Baik nggak? Baik. Tapi menyesatkan. Itu banyak terjadi. Saya menemui sendiri orangnya, tak lihat gitu. Wih, nggak sholat nih. Selidik punya selidik. Ternyata dia mengatakan begini. Ya, yang masih sholat. Coba kurang ajar nggak itu? Silahkan yang masih sholat, silahkan sholat. Jadi anggapan dia kalau masih sholat itu levelnya itu di bawahnya dia. Jadi hati nuraninya itu sudah men-setting begitu sama dia. Kelihatannya baik, jujur, tapi menyesatkan. Itu Bapak Ibu. Masih mau mengikuti hati nurani? Bahaya Bapak Ibu. Oke. Mana tadi? Hilang. Oke, Gunung sudah ini. Ketika ilham datang, kita filter dengan kesadaran Allah. Berarti kita minta pertolongan Allah ya Pak ketika dapat ilham fujur. Betul sekali Pak Man. Request ke Allah, minta ke Allah. Doa ya Allah, aku kasih ilham baik dong. Jangan yang begini ini, aduh maaf banyak dosa gitu. Apakah hati nurani bisa dijadikan alat pendorong untuk selalu menaikkan atau menguatkan kesadaran ke Allah ya Pak? Tidak bisa. Karena kesadaran dengan hati nurani itu beda Pak. Ya,
Gunakan kesadarannya sudah. Murni kesadaran. Nanti hati nurani akan baik sendiri. Hati nurani akan menerima ilham-ilham takwa. Ya, baik. Tati, ilham wujud yang tidak dicabut Allah karena tidak meminta untuk mendapatkan hidayah lepas dari wujud di nurani. Apakah contohnya seperti yang diajarkan Allah pada kasus Pak Manafi? Ya bisa jadi ya. Ya jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Jika ilham wujud juga datangnya dari Allah, di manakah peran setan ya Pak Pur? Wah iya. Nah, setan itu yang diperintahkan oleh Allah, yang digerakkan oleh Allah untuk mensukseskan ilham fujur pada diri manusia selama manusia itu tidak request. Selama manusia itu tidak berlindung kepada Allah, selama manusia itu tidak meminta ilham takwa, maka dia akan mengarah kepada kesesatan. Pak Asrial, Padang, nyimak. Wah, gimana kabarnya Pak Asrial? Kapan ke Solo lagi? Pak Mulya TV, hati kan jasad, betul. Sedangkan jiwa bukan jasad, betul. Dia meluas tidak bertempat. Bagaimana dengan pikiran? Kan bisa meluas juga. Ada 3 tempat untuk ilham menurut Bapak. Pikiran meluasnya gimana? Nggak bisa pikiran meluas. Membayangkan bisa. Membayangkan tubuhnya, membayangkan. Itu bukan meluas, itu membayangkan. Kalau kesadaran itu bukan membayangkan. Ilham, ilham, iya bisa masuk ke hati, bisa masuk ke jiwa. Dari jiwa dulu masuk ke ya. Jiwa nggak difilter masuk hati ya sudah. Kalau masuk ke jiwa, oh ini saya diilhami wujud. Ya Allah, hamba mohon maaf, bisa nggak ditukar ilham takwa. Tapi kalau sudah masuk ke hati, hati ini sudah kedorong untuk berbuat jahat. Nah, cepat-cepat minta lagi sama Allah. Ya, cuma mestinya filter pertama itu harusnya sudah di-requestkan ke Allah. Bisakah merubah ilham wujud dengan nafi isbat? Tidak bisa. Yang merubah Allah. Kalau request boleh, request bisa. Gitu Pak Man. Pak Bambang, Assalamualaikum. Pak Pur, boleh nggak berdoa minta sama Allah agar hati kita bersih? Boleh Pak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga ilham yang masuk dalam hati kita ilham takwa. Nah, kita dalam sholat-sholat kita minta dibersihkan hati kita. Bukan kita yang membersihkan hati, tapi Allah yang membersihkan. Maka kalau ada kata-kata aku mau membersihkan hatiku, tenane bisa kok? Nggak bisa. Allah yang bisa membersihkan. Makanya minta sama Allah. Apakah setiap Assalamualaikum Pak, kata hati apakah bisa bohong? Bohong sih enggak itu loh. Tapi menyesatkan. Coba gimana coba? Kamu nggak kasihan sama anak? Kasihan dong. Ya sudah, belikan itu HP. Biarkan dia nonton YouTube, kasihan. Wah, YouTubean seharian. Main game seharian. Kok kamu nggak ingatkan kalau dia sholat juga? Kasihan loh. Ya, kasihan kalau dia katanya kalau diingatkan sholat itu kasihan. Kasihan main HP-nya itu nanti akan terhenti. Hati nurani nggak bohong, tapi menyesatkan. Dengan sadar Allah kita dapat membedakan ilham wujud dan takwa. Apakah ilham takwa itu juga merupakan bentuk hidayah? Iya Pak, betul sekali Pak Habib. Ilham dari Allah itu akan mula masuk melalui jiwa ya Pak Pur. Betul sekali. Mana tadi? Pak Encik Faizul.
bukannya kita harus menerima ing pandum ya Pak Pur. Jadi Allah suatu kasih kita ujian atau azab, itu yang masuk ilham bujur harus kita sabar. Dalam dikasih ilham bujur ya jangan sabar, harus segera minta di request sama Allah. Kalau menerima iya, kalau sabar jangan sabar. Ya Allah ini ganti dong ilham bujur saya itu. Pak Purnomo, apa ada bedanya Pak antara ilham bujur dan hawa nafsu? Ya ilham bujur itu nanti akan yang merespon hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Apakah ilham takwa sama dengan itu ya? Orang tasawuf kok banyak salat ya Pak? Orang tasawuf kok enggak banyak salat ya? Apa dari cara berpikir mindsetnya kalau sudah makom? Itu orang tasawuf itu enggak sholat itu. Orang tasawuf itu orangnya sholat semua. Sholat itu menjadi kriteria utama. Ya tadi saya sampaikan bahwa kadang ilham bujur itu mengkamuflase begini. Kamu enggak usah sholat. Makommu sudah makom makrifat. Kamu sudah sampai. Kamu nggak perlu sholat, makommu sudah makom tinggi. Kalau kamu sholat berarti makommu turun. Akhirnya nggak sholat. Nah itu, jujur nggak itu ilhamnya? Jujur, bener nggak? Bener, tapi menyesatkan. Kok bener menyesatkan ini? Lu ya makomnya bermakrifat itu bener, jujur, tapi menyesatkan. Kalau menurut akal-akalan ya benar menurut akalnya dia, tapi menurut Allah enggak. Baik Bapak Ibu. Makanya kalau belajar tasawuf tuh lihat yang ngajari sholat enggak. Kalau mau belajar makrifat yang ngajari itu sholat enggak. Kalau enggak pergi saja sudah, tinggalin orang-orang seperti itu. Orang sesat diikuti, gimana jadinya nanti? Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Saya sampaikan seperti ini karena saya tahu. Ya, baik Bapak Ibu. Pengalaman saya punya kawan ajaran sholat daim, tapi sholat waktu 5 waktu. Sholat daim kok nggak sholat itu gimana? Sholat daim itu kan sadar Allah. Nah, perintahnya Allah apa? Sholat 5 waktu ya 5 waktu. Saya sudah menjalankan sholat daim. Sholatnya pakai kesadaran. Tok. Itu kata hati nurani. Betul-betul tapi menyesatkan. Betul menurut akalnya sendiri. Jangan diikuti orang seperti itu. Kalau orang belum tahu kehebatan sholat. Sholat itu untuk apa sih? Orang sudah makrifat itu sholat itu untuk apa? Orang dia nggak tahu. Karena dia mengikuti kata hati, akhirnya dia nggak sholat. Parah. Ilmunya baru segitu aja ngaku makrifat. Saya agak keras Bapak Ibu dalam hal ini. Mohon maaf. Saya yang ikut saya yang ini yang kita diskusi bersama, saya harap tetap sholat. Kalau enggak sholat, ya gimana? Ketakwaan kita itu gimana? Kita belajar seperti itu hanya untuk bertakwa. Apa ada orang belajar dzikir nafas, setelah belajar dzikir nafas malah enggak sholat? Oh, keluar aja dari dzikir nafas. Keluar dari komunitas saya, kalau emang enggak sholat. Persis Pak Pur yang seperti Pak Pur katakan, teman saya juga begitu karena dia mencapai hakikat sholat ditinggalkan. Banyak Pak. Tinggal orang seperti itu. Nggak usah jadikan teman. Nanti dia sesat dan akan menyesatkan. Kalau Bapak nggak bisa mendalil dia akan gunakan akalnya. Pasti Bapak akan terpengaruh. Pasti pakai logika-logika. Tinggalin aja orang seperti itu, nggak ada manfaatnya. Berteman dengan orang yang mengaku sholat daim tapi nggak sholat, mengaku makrifat tapi nggak sholat, tinggalin aja.
Jadi kata hati yang tidak sesuai sunnah boleh kita lawan ya Pak Pur. Jangan kita lawan, kita request saja ya. Kok ilhamnya fujur gitu ya. Atau kita lawan, artinya kita lawan ya tidak kita respon dah. Ya, Bu Anurian, terima kasih. Saya suka cara Pak Pur lurus ke Allah. Betul. Salimul, ada yang mengatakan kalau mengamalkan ini kita akan berhenti sholat atau udah tamat sholat, itu bagaimana Pak? Lah ya itu. Kalau itu tuduhan ya tanpa bukti ya kita lawan. Setelah belajar zikir nafas nggak sholat, oh siapa bilang di sini wajib sholat, kalau nggak sholat keluar saja dari zikir nafas komunitas. Jamaah zikir nafas kita wajibkan sholat semua. Sholat spiritualitas kita agar bisa diaplikasikan dalam menjalankan kekhalifahan. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf atau terlalu semangat. Bukan saya menjelek-jelekkan orang yang tidak sholat, tapi memang sudah jelek. Gimana coba? Saya katakan keras gini agar kita itu menjaga sholat kita Bapak Ibu. Kalau kata hati saya, kamu itu jadi orang makrifat itu enggak ya yang lemah lembut. Orang yang tidak sholat itu kan ya hidayah. Orang yang tidak sholat itu kan ya dia punya pendapat sendiri, mbok dihormati. Bagi saya tidak. Itu ilham hati nurani ya. Itu hati nurani yang salah bagi saya. Saya keras dalam hal ini bahwa belajar makrifat, belajar spiritual harus tetap sholat dan menjalankan amanah Allah. Sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai warga negara, dan semuanya. Merdeka. Baik Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya dan Mbah Zain mohon diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Zain?